perintah Allah tersebut. Allah. Bulan di penghujung hari di mana kita akan melaksanakan, maksudnya hari penghujung bulan, penghujung hari di bulan Ramadan, yaitu tanggal 27 Ramadan. Alhamdulillah kita sedang melaksanakan ibadah saum. Apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang menjadi kewajiban kita ketika menjalankan, melaksanakan ibadah saum ini? Tiada lain Beribadah. kita membersihkan diri, membersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saum supaya kita mempunyai derajat, mencapai derajat takwa, muttaqin. Seperti halnya dalam sebuah istilah, apa yang dinamakan as-sofa. As-sofa adalah belajar membersihkan hati. Belajar membersihkan hati. Pelajaran yang terbaik melalui sholat, melalui ibadah saum ini, di mana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih giat lagi melaksanakan ibadah. Adanya sholat sunat tarawih sebagai tambahan amal ibadah kita yang dinilai wajib. Hukumnya sunat, tetapi dinilai wajib, nilai pahalanya. Sedangkan yang wajib, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Berjamaahnya pun sudah dinilai sebagai dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Amal-amal yang lain pun banyak yang dilipat gandakan pahalanya. Kewajiban kita di bulan suci Ramadan yang pertama yang tadi yaitu as-sofa, belajar membersihkan diri, membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Sedangkan penyakit hati menurut Imam apa itu? Imam Ghazali atau bukan Imam Ghazali? Siapa yang mengarang kitab yang baik itu? 99 penyakit. Virus hati itu ada 99. Yang terutama yaitu kemusyrikan, kemunafikan, riya, sum'ah dan lain sebagainya adalah sifat atau virus-virus hati yang harus kita bersihkan. Yang kedua, al-wafa. Al-wafa adalah apa yang diucapkan tidak diingkari. Apabila kita melakukan satu kesalahan maka kita akui, dan apabila kita berjanji maka kita melaksanakannya, menepatinya. Apa yang diucapkan oleh kita? Sepertinya kita berkata bahwa saya akan melaksanakan kebaikan, misalkan membaca Al-Quran, maka kita laksanakan. Tidak diingkari. Dan apabila kita melakukan satu bentuk kemaksiatan, maka kita akui, benar itu pekerjaan saya dan itu kekeliruan saya, kita akui. Ittaqullaha tsumma kunta wa atbihi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan apabila kamu melakukan satu kesalahan atau kemaksiatan, maka ganti dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan akhlak terhadap sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga yaitu al-wafa, az-zafa. Tadi al-wafa, az-zafa. Dipuji, dihina, biasa-biasa saja. Atau dengan istilah Sundanya, atau dipuji, tenyeri dipoyo. Yang dipuji itu justru kita harus waspada, karena mungkin itu menjadi neraka. Dengan pujian kita menjadi sombong, tetapi dengan hinaan kita menjadi mawas diri. Sehingga mengintrospeksi diri, ternyata ini kekeliruan saya. Sedangkan di dalam diri kita itu sendiri ada 3 kekuatan. Yang pertama, quwwatul qalbi, kekuatan hati nurani. Hati nurani mengatakan bahwa perintah Allah itu harus dilaksanakan. Hati nurani mengatakan bahwa apa yang diperintahkan Allah dapat menyelamatkan kita dari jurang kehinaan. Dan hati nurani mengatakan bahwa perbuatan keji dan mungkar akan menjerumuskan kita kepada jurang kehinaan. Dan hati nurani mengatakan bahwa kalamullah adalah benar.
bahwa surga itu benar, bahwa neraka itu benar, bahwa azab kubur itu benar, hati nurani tidak bisa dibohongi. Itu kekuatan qalbi, kuatul qalbi. Yang kedua, kuatun nafsi, kekuatan nafsu. Kekuatan nafsu kita rubah menjadi mutmainnah, ketenangan. Yang tadinya menggebu-gebu, yang tidak bisa terkendali, ada hawa. Hawa itu keinginan-keinginan, ada nafsu. Nafsu yang menggebu-gebu, sehingga apabila bersatu antara hawa dan nafsu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka hawa nafsu itu diarahkan kepada satu nilai kebaikan, mutmainnah, dan kesemangatan dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga yaitu kuatul qadam, kekuatan amarah. Amarah harus terkendali. Jika kita mengikuti amarah kita, kemarahan-kemarahan kita, bahkan kemarahan yang tidak beralasan, berarti ada penyakit di dalam diri kita, yaitu penyakit jiwa. Ruhani kita kotor, maka kita bersihkan dengan seruan kepada hawa nafsu kita dan amarah kita. Ya nafsi ittaqullah, wahai nafsuku kamu takutlah kepada Allah. Terkait dengan masalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari Gua Hira, selepas beliau menerima wahyu yang pertama, meminta diselimuti oleh Siti Khadijah. Diselimutinya beliau berselimut. Turunlah ayat tersebut. Ya ayyuhal mudassir, hei yang sedang berselimut. Qum fa'andir, berdiri, bangkit kamu, bangkit, fa'andir, dan bersegeralah. Wasyabaka fatahhir, wasyabaka, dan terhadap pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Bimakna pakaian lahir dan pakaian batin. Lahir dan batin kita harus bersihkan. Bersih imah buruan, bersih badan pakaian, sangkan hirup sauna. Terjaganya lingkungan asli, kebersihan lingkungan akan menimbulkan kebersamaan tersebut, akan menimbulkan kasih sayang, akan menimbulkan kebaikan-kebaikan di antara warga-warga tempatan. Hikmat kita terhadap lingkungan, bakti sosialkah ataupun kerja bakti dan lain sebagainya, akan menimbulkan kasih sayang, akan menimbulkan mahabbah terhadap sesama kita. Qum fa'andir wasyabaka fatahhir waruzza fahjur wali rabbika fakabbir, dan kepada Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan itu sendiri adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkannya para malaikat ketika malam Lailatul Qadar, diturunkannya para malaikat, dan malam itu dilipat gandakan nilai pahalanya sampai 1000, lebih dari 1000 bulan, artinya 83 tahun lebih 10 hari. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam, khususnya kepada orang-orang yang beriman, sebagai bukti kasih sayang kemaharahmanan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wali rabbika fakafir waruzza fahjur, dan kepada kemaksiatan fahjur, maka jauhilah. Wala tamnun tastaksir, dan jangan engkau memberi apabila ingin dibalas dengan yang lebih besar, tapi mintalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita dalam beramal, lupakan kebaikan kita, ingat-ingat dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menilai setiap manusia hatinya. Apabila hati kita niatnya tulus ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang amal sekecil apapun dan dicatat sebagai amal saleh. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.